الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayah berada di rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah sempena dengan hadirnya bulan di mana diperintahkan kita untuk lebih mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dunia dan rahmat dengan adanya bulan Ramadan. Bulan yang dilindungi oleh orang-orang yang besar. Dahulu dikatakan bahwa mereka yang mendapati bulan Ramadan bergembira ketika berada di bulan Ramadan. Lalu ketika berpisah dengan bulan Ramadan, sedih atas perpisahannya dengan bulan Ramadan selama 6 bulan. Lalu menunggu dengan gembira datang bulan Ramadan yang akan datang selama 6 bulan. Yakni rasa keinginan untuk berada di bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya sudah berdiri untuk mendapat itu. Hal ini disebabkan oleh kerana apa yang ada di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan apa yang disimpan oleh Allah Ramadan yang sehingga mereka yang menginginkan pemberian tersebut amat gembira ketika berada di bulan Ramadan al-Mubarak. Oleh sebab yang demikian, kedatangan bulan Ramadan ini adalah satu peluang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kerana bermula daripada seseorang itu diletakkan di alam barzakhnya, yang akan memberikan manfaat dan faedah adalah hubungannya dengan Allah. Bermula daripada seseorang itu mengakhiri hayatnya di atas muka bumi ini, yang hanya akan memberi manfaat kepadanya ibadahnya kepada Allah. Selain daripada ibadah kepada Allah, tak akan disebut, tak akan memberikan apa-apa faedah. Apatah lagi kalau ia digunakan hal yang mungkar, ia akan membawa padah kepada orang tersebut. Dengan demikian, perjalanan manusia dalam hidup yang singkat ini menuju ke destinasi yang sama, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini bukan bersenang-senang. Umur yang diberi bukan untuk menikmati kenyamanan. Hidup diberikan oleh Allah amanah. Umur diberikan oleh Allah juga amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ingin membuka minda kita di dalam memahami hidup, kerana tidak semua orang mengetahui dan menyadari matlamat daripada hidup, walaupun dia sadar pada hidupnya dia akan mati, tapi tidak berubah pun perbuatannya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul Malikul Haq. Adakah kamu menyangka, yakni Allah berfirman kepada hamba-hambanya, adakah kamu menyangka hidup di atas muka bumi ini abathan, sia-sia, tak ada tujuan, makan, minum, kahwin, jalan, kerja, balik kerja, itu saja?
meeting. Adakah itu saja yang kamu pikirkan? Wa antum ilaina la turja'un. Kamu berpikir kamu tak akan kembali kepada saya. Jika ada yang berpikir seperti itu, atau yang berpikir dia akan kembali, hakikatnya semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim juga Allah berfirman mengenai orang-orang yang lalai di dunia, yang tidak menyadari matlamat daripada hidupnya, yang hanya memikirkan hidup untuk makan, minum, memenuhi keperluan syahwat, dan seterusnya, tanpa berpikir pertanggungjawaban kepada Allah. Bila nanti menerima kitab, ia akan buka lembaran demi lembaran pada kitab itu. Entah berapa tebal sijil itu, tapi pastinya ia ada. Di antara iman kita kepada yang gaib adalah iman kepada hari timbangan, atau di mana amal perbuatan manusia akan ditimbang. Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Apakah kitab ini tidak meninggalkan, kitab ini sungguh tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, melainkan semua tercatat dan hadir. Amal perbuatan kita tercatat, yang kecil apatah lagi yang besar. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan tentang firman ini yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran melalui kata-kata orang-orang yang menyesali akan perbuatannya. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan. Ini kitab tidak meninggalkan yang kecil, senyuman. Wala kabiratan, yang lebih daripada itu. Senyuman seseorang tidak terungkap kata-kata, namun senyuman ada yang sedekah, ada senyuman yang dosa, yaitu senyuman sinis. Tidak terucap pun juga, catatan ada. Hidup ini bukan main-main. Hidup ini bukan suka-suka. Hidup ini bukan untuk kita lalai. Hidup ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa taala membuka minda kita memahami hidup sebagai ujian dan dugaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu kematian dan kehidupan. Bukankah kita hidup dulu baru mati? Lalu kenapa dalam ayat Allah berfirman menciptakan kematian dan kehidupan? Ianya bukan merujuk kepada kehidupan di alam akhirat nanti, karena semua itu akan berlaku kepada semua orang. Tapi manusia akan hidup dulu, baru mati, baru kehidupan yang sebenarnya. Maka dalam hal ini manusia dalam hidup menuju kehidupan. Antara kehidupan yang pertama menentukan kepada kehidupan yang sebenar nanti di akhirat melalui proses kematian. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini banyak permainan dan hiburan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang sebenar itu adalah di akhirat. Alangkah banyaknya dunia ini dengan hiburan. Apa kurangnya handphone kita yang penuh dengan macam-macam hiburan. Alangkah banyaknya dunia yang kita lalui dalam umur ini dengan permainan. Juta macam permainan dalam kita punya handphone. Baru satu alat, belum lagi di rumah, belum lagi di pejabat, belum lagi di jalan, belum lagi di mana tempat yang macam-macam hiburan dan permainan yang ia menggambarkan betapa benarnya Al-Quran ketika menggambarkan tentang kehidupan di atas muka bumi ini. Namun ia bukan merupakan satu excuse sehingga dengan mengatakan saya tidak
minta untuk dicipta di zaman ini. Sehingga saya hidup dengan zaman yang penuh dengan hiburan dan permainan, maka saya tidak boleh dipersalahkan bila hanyut dengan permainan dan juga hiburan. Itu omongan orang-orang yang nonsens. Omongan orang-orang yang tidak mau menggunakan akal pikiran. Kalau Anda tahu di hadapan Anda ada api, adakah boleh mengatakan saya tidak mau berada di posisi yang saya ada api? Jadi kalau saya masuk dalam api, jangan salahkan saya. Ada orang yang masuk dalam api? Hanya orang-orang tidak berakal bila berpikir demikian. Allah bagi akal kepada manusia untuk menggunakannya. Ini hak, ini batil. Ini baik, ini tidak. Ini ma'ruf, ini mungkar. Supaya kita memahami halal tujuh hidup ini mengikut kepada yang menciptakan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang sebenar adalah kehidupan di akhirat. Berapa lama kita akan hidup di atas muka bumi ini? Dan apa yang akan kita bawa? Dan apa yang akan kita tinggalkan? Siapa di dalam hidupnya ini yang membawa gelarannya sampai ke alam barzakh? Tidak ada. Mungkin hanya ada pada batu nisannya saja. Siapa yang ada dalam hidup ini membawa sijil yang dia bawa untuk diletakkan di samping kain kafannya, pun mungkin malaikat akan tanya, sijil apa yang kamu sudah dapat di dunia? Tidak ada. Siapa yang memahami dalam hidup ini bila masuk ke alam barzakhnya, dia akan membawa harta bendanya. Tidak ada. Sebagian orang sebelum meninggal dunia, ahli warisnya sudah berebut pun akan harta tersebut. Sebelum dikuburkan, ahli waris sudah berebut akan harta warisan. Otomatis akan berpindah harta kepada si mati, kepada ahli waris, dan tidak ada yang akan dibawa olehnya melainkan kain kafan sahaja untuk menutup auratnya, dan itu pun akan hancur dengan hancurnya tubuh badan dan amalnya yang kekal menemani. Yadba'ul mayyit salas, akan mengikuti si mati itu tiga: hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yarji'u itsnan, akan kembali meninggalkan si mati, dikuburnya dua: harta dan juga keluarga. Wa yabqa amaluh, yang kekal adalah amalnya. Dikatakan amal ini kepada manusia umpama bayangan dengan tuan empunya bayangan. Tak akan berpisah antara bayangan dengan tuan empunyanya. Di dalam barzakh, bila seorang itu dibangkitkan di alam barzakhnya, kalau dia orang yang baik, amalnya yang sekian lama diamalkan akan diwujudkan dengan wujud yang indah. Sehingga orang yang sedang bersendirian di alam barzakhnya terhibur dengan temannya, yaitu amalnya. Ketika ditanya, kamu siapa yang menemani kesunyian aku? Amal itu diizinkan untuk menjawab, saya adalah amal kamu. Sehingga dia berada di alam barzakh lebih selesa ditemani dengan amalnya, berbandingkan di dunia ditemani dengan kawan-kawannya. Sebaliknya, bila dia orang yang di dunia perbuatan maksiat selalu dilakukan, kejahatan, zalim, perbuatannya akan diwujudkan dengan wujud yang menakutkan. Sehingga di barzakhnya dia akan mengatakan, siapakah kamu yang lebih menakutkan aku dalam kesunyian aku? Sudahlah bersendirian, sudahlah sunyi, sudahlah sepi, sudahlah risau, sudahlah suram, ditambah dengan teman yang lebih menyeramkan. Siapa kamu? Pergilah kamu. Saya adalah amal kamu. Bayangan kamu, macam mana akan pergi, kemana kamu akan pergi, kita akan ikut juga kemana. Hanya orang yang berakal akan mempersiapkan dirinya di alam barzakhnya dengan teman yang boleh menyedapkan dan menyejukkan hati dengan amal soleh. Hakikat ini adalah pasti terjadi kepada setiap manusia mukallaf bila berada di alam barzakhnya. Yang berbicara demikian adalah junjungan Nabi Muhammad SAW. Jenazah itu bila dibawa menuju ke alam barzakh, dia akan mengatakan kepada yang membawanya, walaupun semua tak mendengar,
Katanya qaddimuni, segerakan aku, cepat masukkan aku ke dalam liang lahat itu. Setelah ruh tadi keluar daripada tubuh badan seseorang dengan wangi yang semerbak, dicium wangi-wangian itu oleh malaikat, digiring umpama pengantin yang sedang dikarak, sampailah ke langit, sampailah melepasi lapisan demi lapisan, disambut oleh penduduk langit. Sebelum proses pembumian itu berlangsung, sedang berada jenazahnya di atas muka bumi. Orang langit sudah sibuk, makhluk di langit sedang menyambut kedatangannya dengan bau yang begitu wangi. Bila sampai kepada Allah dan mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala, maka kembali ke bumi. Setelah mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala, ia jenazah yang sedang dipersiapkan, ruhnya sedang menunggu, melihat bagaimana jasad itu dimandikan dan juga dikafankan serta disolatkan. Ia mengatakan qaddimuni, cepat. Ruh itu tahu kalau yang membawa tak. Ruh itu tahu kalau manusia yang ada sedang menguruskan jenazah itu tak merespon. Tapi ruh itu terburu-buru sehingga cepat ingin masuk ke dalam alam kuburnya karena kenikmatan akan bermula di situ. Maka dia minta cepat, tak sabar untuk pergi ke alam barzahnya. Walaupun yang diajak berbicara tidak akan menjawab dan merespon. Kita melihat alam barzakh 3x6. Untuk kita memandang dengan mata kasar. Tapi bagi ruh yang tadi sudah wanginya semerbak, dia bukan melihat 3x6. Mata kita tengok 3x6. Tapi dia melihat benda yang lain. Alam barzakh yang dilihat olehnya lain dengan mata kasar yang kita lihat. Apa yang menyebabkan ruh berkata demikian kalau bukan oleh kerana dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala keadaannya di alam barzakhnya dengan amal solehnya. Demikian yang berada pada ruh yang baik. Sebaliknya juga ruh yang tidak baik akan menjadikan satu musibah yang besar di alam barzakhnya, lebih teruk daripada keadaan yang paling teruk di dunia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ambil peluang bulan Ramadan ini untuk kita banyak beramal ibadah, dengan harapan amal ibadah itu akan menjadi peneman dan penyujuk kepada hati dan jiwa di dunia, peneman dan penyujuk di barzakh, dan juga pemberi syafaat di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.